Pada abad 21 ini, China menjadi negara dengan perkembangan pesat senjata nuklir. Kehadiran varian DF-5 telah memukau dunia. Rudal balistik antar benua atau ICBM DF-5C muncul dengan ukuran yang sangat besar. Dengan tinggi 32,6 meter dan berat 183 ton, membuatnya menjadi salah satu rudal raksasa pada abad 21 ini. DF-5C memiliki jangkauan luar biasa hingga 15.000 km, yang berarti dapat mencapai hampir semua target di dunia dari lokasi peluncuran di dalam wilayah Cina. Yang membuatnya semakin menakutkan ialah hulu ledaknya. Versi terbaru, DF-5C, dilengkapi dengan Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles yang memungkinkan mereka membawa 10 hingga 12 hulu ledak nuklir, masing-masing memiliki daya ledak sekitar 300-500 kiloton, dan bahkan pihak barat mempercayai sekitar 1 megaton TNT. Selain itu, juga terdapat DF-41 dan DF-17 yang muncul dan secara resmi telah diperkenalkan pada abad 21 ini. Kemunculan rudal-rudal nuklir baru Cina telah membuat Amerika panas dingin dan pastinya sangat khawatir dengan kemajuan pesat persenjataan nuklir Cina. Setahun belakangan, ramai diperbincangkan pada forum diskusi militer China seperti di Baidu Tieba atau Military Forum Tieba tentang pengembangan ICBM terbaru China yang memiliki kemampuan upgrade dari ICBM sebelumnya. Beberapa threat yang muncul seperti China sedang mengembangkan ICBM dengan jangkauan lebih jauh dari DF-41 dan juga threat muncul seperti benarkah DF-51 memiliki teknologi hypersonic dan MIRV yang lebih canggih? Namun, tidak ada bukti foto dan dokumen resmi atau pernyataan pakar militer yang mendukung mengenai senjata nuklir terbaru yang disebut DF-51 ini. Senjata nuklir terbaru yang disebut DF-51 menjadi rumor perbincangan pada sosial media Baidu Tieba di Cina, khususnya pada kategori forum diskusi militer di Cina. Memang beberapa media asing, terutama media barat yang membahas topik modernisasi nuklir Cina atau ICBM Cina generasi baru. Tapi mereka masih belum mendapatkan gambarnya atau dokumen resmi mengenai ICBM baru Cina. Bahkan dari mereka mengambil sumber yang tidak resmi. Ada yang mengatakan ICBM generasi baru Cina berupa DF-45 dan ada juga yang mengatakan DF-51. Atau mungkin kedua-duanya. Intinya, untuk nama ICBM terbaru Cina belum dikonfirmasi oleh sumber terpercaya. Seperti dari PLA Rocket Force dan Kementerian Pertahanan Cina, banyak yang mengatakan ICBM terbaru Cina berupa DF-51. Spekulasi atau rumor ini muncul karena melihat pola pengembangan rudal Cina. China memiliki sejarah pengembangan ICBM secara bertahap, yakni DF-21, kemudian DF-31, kemudian DF-41, sehingga wajar jika analis menduga ada proyek lanjutan yang mungkin berupa DF-51. Selain itu, dalam buku putih pertahanan RRT tahun 2019, program militer Cina berusaha memperkuat serangan presisi jarak menengah dan jarak jauh sehingga dapat membangun kekuatan rudal yang modern. Inilah mengapa para analis dan pengamat percaya bahwa Cina benar-benar sedang mengembangkan ICBM generasi baru yang mempunyai jangkauan yang lebih jauh lagi dan kemampuan upgrade. Sebenarnya yang menjadi masalah ketakutan dan kekhawatiran utama bagi Amerika Serikat bukan mengenai namanya. Baik itu disebut DF-45 maupun DF-51. Yang menjadi masalah utama bagi Amerika Serikat ialah mengenai kemampuan dari rudal nuklir terbaru Cina ini. Inilah bentuk ketakutan dan kekhawatiran Barat mengenai senjata nuklir terbaru Cina. Jika diperhatikan, pembahasannya mengarah pada kemampuan FOBS. Karena dari dulu, Blok Timur sudah mengetahui kelemahan Blok Barat, yakni ketidakmampuan Amerika mengirim rudal pencegat pada lintasan FOBS. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi hypersonic, membuat perpaduan lintasan FOBS dengan HGV akan menjadi serangan yang mematikan. Pada tahun 2021, menurut laporan Financial Times, China dilaporkan telah menguji rudal sistem FOBS pada bulan Agustus 2021. Uji coba itu
mengejutkan intelijen Amerika Serikat. Bahkan, Sekretaris Angkatan Udara Amerika pada waktu itu, Frank Kendall, memperingatkan bahwa China mungkin sedang mengembangkan sistem FOPS. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada waktu itu membantah bahwa pengujian semacam itu telah dilakukan dengan menyatakan bahwa itu adalah pengujian rutin pesawat ruang angkasa. China telah mengembangkan kendaraan luncur hipersonik yang dikenal sebagai DFZF, sebelumnya disebut W-14, dan telah mengujinya setidaknya 9 kali sejak 2014. Pejabat pertahanan Amerika menyatakan bahwa SGV ini mungkin mampu melakukan manuver ekstrem selama penerbangan, yang memungkinkannya menghindari sistem pertahanan rudal balistik AS. Jika dipasangkan dengan pendorong DF-17, maka dapat menempuh jarak sekitar 1.800 km dan bahkan hingga 2.500 km. Uji terbang DFZF pada 2017 diluncurkan menggunakan DF-17. DF-17 adalah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat yang dirancang untuk membawa kendaraan luncur hipersonik DFZF. DFZF diperkirakan mencapai kecepatan antara Mach 5 atau 6.173 km per jam hingga Mach 10 atau 12.360 km per jam. Glider dapat digunakan untuk pengiriman senjata nuklir, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan misi konvensional serang presisi. Selain itu, DFZF juga bisa dipasang pada DF-31 yang dimodifikasi dengan variannya, sehingga memiliki jangkauan yang lebih jauh. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, pada tanggal 25 September 2024, Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok mengumumkan bahwa pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok telah menguji coba peluncuran rudal balistik antar benua ke Pasifik Selatan. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa ini adalah pengaturan rutin dalam rencana pelatihan tahunan Tiongkok. Namun, ICBM diluncurkan dari Pulau Hainan, lokasi yang tidak biasa untuk rudal jenis ini. Selain itu menghantam Pasifik Selatan, sekitar 11.700 km jauhnya, menandai pertama kalinya Tiongkok menargetkan Pasifik dalam uji cobanya, terhitung sejak tahun 1980. Ketika menguji ICBM pertamanya DF-5 di pusat peluncuran satelit Jiuquan. Dengan meningkatnya uji coba dan modernisasi ICBM Cina, maka terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Pertama, Cina telah atau sedang mempelajari ICBM Sarmat Rusia jika dilihat pada channel CCTV Tiongkok. Mereka mempelajari ICBM Sarmat Rusia. China yang dikenal memiliki kemampuan meniru atau copy-paste akan berpotensi mampu menciptakan sistem FOPS modern. Kedua, Cina yang berada di Blok Timur mungkin akan dibantu Rusia untuk mengembangkan sistem FOPS modern. Ketiga, dengan memodifikasi ICBM DF-41 atau mungkin membuat generasi baru yang sedang menjadi isu berupa DF-51, isu yang beredar di media sosial Cina bahwa DF-50 memiliki jangkauan lebih dari 15.000 km dan fitur MIRV modern. Inilah mengapa pihak Barat menduga jika jangkauan DF-51 lebih dari 15.000 km, maka besar kemungkinan DF-51 memiliki kemampuan lintasan FOPS yang bisa menyerang Amerika Serikat dari Kutub Selatan. Jika Cina benar-benar membuat DF-51 untuk lintasan FOPS dan menggabungkannya dengan HKV atau Hypersonic DFZF, maka Cina akan memiliki ICBM modern yang sangat mematikan yang dijuluki Barat sebagai Small Sarmat atau Sarmat kecil atau anaknya Sarmat. Bahkan pakar militer Barat mengakui jika ambisi Cina untuk mengalahkan Amerika Serikat pada perang termonuklir dan melihat Amerika Serikat dengan sistem pertahanan modern yang kuat, maka salah satu cara yang logikal untuk menembus pertahanan Amerika di atas kertas ialah dengan sistem FOPS modern. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, Amerika Serikat dengan sistem pertahanannya tidak memiliki kemampuan untuk mencegat rudal dengan lintasan FOPS dan sangat sulit untuk mencegat hipersonik karena ketinggalan dalam kecepatan dan kelincahan. Tonton video sebelumnya untuk penjelasan lebih lanjut.
Jadi bagaimana kemampuan sebenarnya modernisasi ICBM terbaru Cina? Masih membuat Barat panas dingin dan sangat penasaran. Hal ini disebabkan China tidak mengakui maupun membantah isu DF-51 karena kebijakan kerahasiaan militernya. Namun, jika rudal ini benar ada, kemungkinan masih dalam tahap pengembangan rahasia dan baru akan diungkap saat dianggap perlu. Atau mungkin tidak akan pernah diungkap atau dipublikasi dan tetap menjadi senjata rahasia Cina dan hanya akan dikeluarkan dan digunakan ketika perang termonuklir terjadi.